Sambutan yang kedua, pembina Halaqah sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Jember yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman ballagha risalata nabiyhi rahmatan lil alamin. Huwa an-nabiy alladhi khatabahum li irsyadihim ila tariqil matin. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ala khairil bashari ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Zuhri Zaini, juga Kiai Haji Fadol, dan para kiai yang lainnya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pertemuan seperti ini hendaknya memang untuk rutin dilakukan, tidak hanya untuk menyambung alaqah batiniah antara santri dengan para kiai alma mater. Juga di Jember sudah diadakan halaqah mutakharrijin bainal ma'ahid, agar ada alaqah ma'hadiyah di antara santri-santri yang ada di Jember, baik itu lulusan Nurul Jadid, mutakharrijin dari pondok-pondok yang lain, Sitogiri, Lirboyo, Tebuireng, Ploso dan sebagainya. Ini perlu untuk semakin menguatkan ajaran yang esensial yang diajarkan di pondok kita, yaitu terkait dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Hal ini penting terutama di Jember, karena memang di Jember ini sekarang ini Jember salah satu kota yang dijadikan pilot project untuk faham-faham di luar faham ahli sunnah wal jamaah. Karena itu kita butuh para mutakharrijin yang tersebar di beberapa desa, di hampir seluruh desa di Kabupaten Jember ini, untuk setidaknya memperhatikan dan mempertahankan ajaran ini melalui 3 pilar. Yang pertama, pondok pesantren. Yang kedua, masjid musola. Yang ketiga, lembaga pendidikan, madrasah dan sebagainya. Karena 3 hal inilah benteng daripada ahli sunnah wal jamaah, di mana 3 hal ini, 3 pilar ini yang berusaha mereka melakukan penetrasi masuk di tempat-tempat ini. Sudah mulai mendirikan pondok pesantren, masjid-masjid yang sekiranya hanya ada kegiatan jamaah saja. Dari kelompok mereka kemudian menawarkan diri untuk mengisi kajian-kajian, di mana hal menawarkan diri ini, takoddum ini bukan budaya pesantren. Sobung pesantren nih awas, engkau wis sing ngaji, marang engkau sing imami, itu napa istilahnya suul adab wonten niku. Nek santri niku rata-rata rebutan mundur, mengedepankan akhlak. Tetapi saat ini karena saat ini
barangkali masuk masanya zaharat al-bid'ah wal fitan, maka falyudhiril alimu ilmahu. Sudah saatnya santri ini harus tampil, santri ini harus muncul. Kalau perlu, kata Gus Baha, rumahnya ditulis ahli Fathul Qorib, ahli fikih, ahli faraid misalnya. Ini perlu untuk seperti itu. Artinya untuk idharul ilmi. Karena tukang gigi saja berani pasang ahli gigi, daripada nanti masyarakat kemudian bertanya pada orang yang tidak tepat. Karena urusan agama ini tidak bisa dibuat dibuat kiro-kiro. Ini hukumnya bagaimana, Pak? Saya ini punya kambing tiba-tiba beranak auraba manungsa, Pak. Ini gimana hukumnya? Oh, gak apa-apa gue kira-kira. Nah, ini tidak boleh main kira-kira. Karena itulah kemudian ada lajnah bahsul masail. Ini pentingnya untuk membahas persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Karena itu dari pertemuan-pertemuan seperti ini kami berharap ada semangat untuk berkhidmah, tidak hanya khidmah kepada pesantren di mana tempat kita menimba ilmu, tapi juga berkhidmah kepada Islam, yaitu dengan cara mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini yang penting dan ingin saya sampaikan sebagai ketua mutakhirijin, karena abdina Cangkolang Kiai Zuhri ketika di Pondok Keranjingan saya dinobatkan sebagai ketua, walaupun saya merasa tidak pantas dan tidak pas untuk jadi ketua. Tapi ya mau apa lagi, kami yakin bahwa pondok-pondok pesantren ini punya alumni-alumni yang berpotensi, bahkan non sewu melebihi yang viral sekarang Gus Baha. Cuma kita muncul nih kan. Mungkin di antara penjenengan ini ada yang melebihi beliau, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Cuma belum nampak nih. Tak pate bisa nekuk HP misalnya. Wong guna ahli ngaji, ahli tirakat, ahli sembarang, ahli hadis, ahli usulul fikih dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini kita pertama mendapatkan barokah. Abdinah hadir Kak Dintoh niat tabarukan guru Abdinah Kiai Zuhri. Anak saya dulu pernah walaupun 1 tahun ini tabarukan di Nurul Jadid. Mudah-mudahan walaupun setahun tetap diakui sebagai santrinya, dan saya pun mudah-mudahan juga diakui sebagai santri-santri beliau, sehingga kita nanti di kemudian hari nanti norok rombongan para guru-guru kula abdinah, norok rombongannya guru-guru nek pun melok rombongan senajano teng gerbong sing paling mburi, asal lokomotifnya teng surga, insyaallah katut teng surga kabeh. Allahumma amin. Segak dinto sing bisa beden kalau aturagi. Nyuwun ngapunten ingkang kathah niku kula tanglet teng mriki daerah Jawi napa Bedunten, teng mriki Jawi terus. Tapi pengurus banyak, alumni banyak sing Madura, dadi campur bisa wae. Asih dhisik. Nggih mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten selepas selestarena Kak Dintoh. Kula pun pamit ing Yai kula wau niki wonten acara malih tesekan niki. Dalem mboten saged ngantos akhir, dengan berat hati kami mohon izin dan mohon diizinkan Kiai, terutama untuk Kiai Zuhri, nek Gus Aap dan kiai-kiai yang lain. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.